Oke, maaf tadi recordingnya ternyata ke stop. Kita mulai lagi. Ya, terakhir kita tadi membahas mengenai perbedaan DNA dan RNA. Ya, kemudian setelah kita mengetahui dalam material genetik ada DNA dan RNA, maka sekarang kita akan membahas tentang ekspresi gen, transkripsi, dan translasi. Nah, untuk masuk ke dalam pembahasan tadi, maka kita harus lihat dulu, untuk ketahui dulu apa yang kita sebut dengan Central Dogma of Molecular Biology. Nah, Central Dogma of Molecular Biology ini kaitannya adalah tentang pembuatan asam amino atau protein atau nanti suatu polipeptida. Nah, lalu kaitannya dengan protein atau polipeptida, kenapa sih kita harus repot-repot membahas tentang protein? Maka jawabannya adalah coba teman-teman lihat di sini ya, ada protein yang kita sebut ada suatu GABA, gamma aminobutyric acid. Ini merupakan suatu apa? Neurotransmitter. Kemudian ada insulin, ada antibodi, ada sitoskeleton, ada lipoprotein, dan ada GPCR. Oke, dari keenam hal ini kira-kira teman-teman sudah mulai mengetahui apa pentingnya dari protein tersebut atau tidak? Ya, di sini contohnya ada salah satu hormon yang sangat berperan penting dalam pengaturan kadar gula dalam tubuh kita ya. Kemudian ada antibodi yang kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh adaptif. Kemudian ada gamma aminobutyric acid, salah satu jenis neurotransmitter walaupun tidak semua neurotransmitter adalah protein. Kemudian ada sitoskeleton yang fungsinya untuk mempertegas bentuk atau sebagai pondasi kerangka dari bentuk sel kita, yang kemudian nanti juga akan kaitannya dengan agar tubuh kita menjadi bisa bergerak dan sebagainya ya, karena di sini nanti akan ada aktin dan tubulin yang fungsinya untuk pergerakan, kemudian kontraksi dan relaksasi. Kemudian ada lipoprotein yang mana lipid kita yang distabilkan oleh adanya suatu protein. Nanti teman-teman di sini ada kenal dengan LDL, HDL, VLDL dan sebagainya ya. Kemudian yang terakhir adalah GPCR. Tidak terakhir ya, ini terakhir di sini, tapi protein itu ada banyak sekali yang merupakan suatu reseptor ya teman-teman, dimana kalau di farmakologi molekuler teman-teman sudah dengar banyak sekali fungsi dari GPCR, tipe-tipenya, dan juga kemudian ada di reseptor yang di mana-mana saja seperti itu ya. Di sini juga ada reseptor GABA, reseptor ini yang merupakan suatu protein. Nah, fungsinya masing-masing ini tentu teman-teman sudah tahu sendiri ya tadi ya, dan pernah juga dibahas dari mulai semester awal. Intinya adalah kesemuanya ini merupakan salah 6 dari banyak sekali protein yang ada di dalam tubuh kita yang fungsinya sangat sentral dan akan diperlukan hampir setiap saat pada tubuh kita ya. Fungsi sentral ini yang kesemuanya ini kita sebut mereka dengan protein ya. Dan ini adalah protein, kemudian gimana sih cara membuatnya? Maka disitulah kita harus melakukan suatu analisis pembelajaran ya. Kita harus mencari tahu gimana protein itu dibuat. Ternyata setelah kita kaji, maka protein itu dibuat dari DNA, yang mana di dalam DNA tadi kita sudah bahas ada di dalamnya base pairs, yang di sini juga ada nukleotida, yang di sini ada setiap untainya memiliki urutan basa nitrogennya sendiri-sendiri ya. Kemudian dari urutan basa nitrogen ini yang saya lingkari merah ini kemungkinan bisa menjadi satu gen yang menyandi protein tertentu. Ketika satu gen ini kita transkripsikan, nanti dia akan menjadi RNA, dan kemudian dari RNA ini yang copy dari gen tadi
cuma perbedaannya sekarang bentuknya urasil ya, bukan lagi. Kemudian kita translasikan menjadi protein ya. Ini merupakan kopi dari ini kayak buku utama, ini fotokopinya. Kemudian dari fotokopi ini kita bentuk menjadi protein yang dikehendaki ya. Kemudian protein inilah yang nantinya berfungsi dalam fenotip tubuh kita itu mau seperti apa. Oke, aman. Nah, gambarannya adalah seperti dokter yang menulis resep, DNA-nya ada di si dokter ini ya, dia sudah belajar resepnya di otaknya sini ya, kemudian disimpan dalam catatan pribadi dan sebagainya, kemudian ditranskripsikan dalam resep menjadi transkrip, kemudian diterjemahkan oleh apoteker atau translate atau translasi menjadi protein atau obat. Maka kalau di sini teman-teman tahu, kita tahu di sini bahwa dokter penulis resep membuat transkrip resep tadi yang kita sebut dengan prosesnya adalah transkripsi. Kemudian dari sini kan orang umum kalau dikasih resep kan nggak tahu, juga mereka mintanya obat, maka kita harus translate, terjemahkan menjadi barang yang akan digunakan, yaitu prosesnya adalah diterjemahkan atau ditranslasi menjadi suatu protein atau obat yang nanti akan dikonsumsi oleh pasien atau digunakan oleh tubuh. Gambarnya seperti itu. Nah, gambarnya adalah seperti ini ya. Oke, kemudian nah perbedaannya ketika kita tahu bahwa gen tadi berada dalam material genetik kita sebut dengan DNA, maka ternyata DNA yang ada di dalam sel eukariot dan prokariot itu ternyata berbeda. Perbedaannya adalah pada pertama posisinya di dalam sel. Kalau eukariot ada di dalam inti sel, kalau prokariot dia tersebar di sitoplasma. Kalau eukariot dia mengandung inti sel yang memiliki DNA dalam bentuk kromosomal dan juga dalam mitokondria dalam bentuk plasmid. Human metabolit mitokondrial DNA yang bentuknya mirip plasmid. Kalau yang di prokariot juga sama, kromosomalnya yang ada juga ada bentuk plasmidnya yang biasanya untuk keperluan adaptif. Nah, dengan perbedaan ini kita bisa melihat bahwa keragaman proses ekspresi gennya bisa berbeda-beda antara eukariot dengan prokariot, jelas beda. Kalau yang di eukariot intinya adalah kita punya suatu gen yang regionnya akan ditranskripsikan, kemudian ada yang non coding juga, atau kita detailkan lagi ada ekson dan intronya, di mana ekson ini merupakan region atau urutan basa yang nantinya akan diterjemahkan menjadi protein, kemudian nanti akan menjadi suatu polipeptida ya, seperti itu. Kemudian kelewat ya, menjadi final splice mRNA. mRNA ini yang merupakan kopi dari DNA tadi yang nantinya akan menjadi polipeptida, satu protein tadi. Kemudian selanjutnya untuk yang prokariot itu lebih ke memiliki promoter atau promoter dan operator, di mana proses transkripsinya akan dimulai dari sini yang diregulasi oleh adanya regulator gene di sini, kemudian nanti akan menerjemahkan gen A, B, C, D, dan E ini menjadi satu polipeptida. Kemudian prosesnya akan berjalan hingga sampai di
hentikan pada region terminator, sehingga dihasilkanlah polipeptida pada prokariot, dan secara umum lebih sederhana dibandingkan dengan yang eukariot. Oke, jadi mungkin gambaran umumnya seperti itu. Ini lebih detail lagi di mana DNA strand atau template dari DNA double yang masih double ini kemudian dibuka di bagian gennya saja, kemudian dia dibuka menjadi seperti ini, terbuka susunan urutan basa nitrogennya, kemudian dilakukan proses copying atau transcription, membuat transkrip menjadi bentuk mRNA-nya, yang mana pada setiap 3 urutan basa nitrogen ini kita sebut dengan kodon, yang nantinya kodon ini akan ditranslate, diterjemahkan menjadi suatu protein per setiap 3 urutan basa ini. Dan terjemahannya adalah seperti ini. Pada setiap 3 urutan ini, ya teman-teman bisa lihat di sini tabel ini adalah hasil translasinya. Asam aminonya ada apa saja, ada serin, ada prolin, dan treonin, alanin, dan sebagainya, tergantung dari urutan basa nitrogen yang ada dalam kodon tadi. Dan bagaimana cara tubuh kita untuk mentranslate, maka urutan kodon yang ada di dalam mRNA tadi itu akan dikenali oleh adanya mRNA yang lain, RNA yang lain, tapi bukan mRNA, tapi tRNA untuk mentranslate tadi. Ya, nah kemudian sisi tRNA itu memiliki antikodon yang bermacam-macam dan membawa asam amino yang bermacam-macam pula tergantung dari antikodon yang dimiliki oleh tRNA. Nah, kemudian antikodon yang sesuai dengan kodonnya yang berkebalikan, yang menjadi satu pasangan basa tadi, maka akan berinteraksi seperti ini secara spesifik antara antikodon dengan kodon yang sesuai, yang membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan antikodon atau kodon ini yang dia bawa tadi, sehingga proses ini akan terus berlanjut sampai selesailah mRNA itu nanti ditranslasikan, dan kemudian protein ini nanti akan terus dilempar-lempar, atau bukan dilempar, dikonjugasikan menjadi bentuk asam amino yang seperti rantai, chain. Nah, bentuk primernya pertama kali telah ditranslasi, maka bentuknya seperti ini. Ya. Nah, dalam pembuatan protein, maka ada organisasi dari suatu protein yang telah kita hasilkan dari proses translasi, di mana ada bentuk primernya, sekunder, tersier, dan kuartener. Bentuk primer adalah yang baru ditranslasikan tadi, masih berupa chain. Kemudian chain ini nantinya akan secara otomatis melakukan konformasi secara otomatis dalam bentuk 3 dimensinya dulu, yaitu bisa alpha helix, bisa plated sheet. Alpha helix itu mirip seperti DNA RNA tadi. Kemudian plated sheet itu seperti buku yang kita lipat-lipat kayak gitu. Kemudian kedua struktur ini akan saling bahu-membahu menjadi satu polipeptida tadi, menjadi bentuk tersiernya. Kemudian menjadi bentuk satu polipeptida seperti ini yang terdiri atas plated sheet dan alpha helix. Kemudian ketika ada lagi polipeptida lain yang merupakan bagian dari satu protein utuh yang bergabung menjadi satu, maka kita sebut dengan bentuk struktur kuartener, di mana dalam satu protein itu terdapat lebih dari satu macam polipeptida atau atau kita bisa katakan dia sub unit dari protein tersebut. Jadi di sini contohnya ada 2. Kalau hemoglobin misal itu ada 4 bagian dan seterusnya.
Nah, itu merupakan bentuk kuartener dari suatu protein. Gitu. Jadi bentuknya bisa berbagai macam ya, bisa tunggal seperti tersier atau merupakan gabungan antara dua atau lebih polipeptida. Oke, kemudian kita masuk ke DNA rekombinan. Ini mungkin nge-review yang kemarin ya. Bahwa intinya yang pertama gambarannya adalah tubuh manusia itu dapat memproduksi insulin. Produksinya di mana? Di dalam pankreas. Nah, di pankreas bagian mana yang memproduksi? Ada pada sel beta pankreas. Nah, lalu apa yang menyebabkan tubuh kita bisa memproduksi insulin? Ternyata ada gen insulin yang diekspresikan menjadi protein insulin. Seperti itu. Nah, sehingga sekarang kita tahu bahwa ada suatu gen yang dapat menyandi protein insulin. Yang pertama. Kemudian bagaimana kita mengambil insulin ini? Apakah diambil dari tubuh manusia atau dari tubuh hewan? Bisa. Tetapi ethical clearance-nya mungkin cukup mengganggu, dan juga kalau kita ambil dari seperti sapi, itu jenis insulinnya karakternya akan berbeda ya secara genetiknya, sehingga proteinnya akan berbeda dan kemungkinan ditolak oleh tubuh kita juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, kita ingin menerjemahkan gen insulin yang ada di dalam tubuh manusia. Ya. Lewat mana? Kita gunakan bantuan bakteri. Di mana bakteri itu tidak memiliki gen insulin. Mereka tidak butuh ngapain pakai insulin, pakai yang lain juga udah bisa. Maka sebetulnya di dalam bakteri itu tidak terdapat gen insulin, sehingga tidak dihasilkan insulin. Nah, kita ingin menggabungkan sifat bakteri atau mikroorganisme yang memiliki kecepatan pertumbuhan yang bagus, dan dia akan terus membelah dan memproduksi insulin. Oleh karena itu, kita bisa lakukan penggabungan antara material genetik dari bakteri tersebut dan juga gen insulin yang kita kehendaki. Dari suatu gen di dalam manusia ini, dari suatu material genetik, di sebagiannya ada gen insulin. Kemudian kita potong dan juga kita buka juga plasmid dari mikroorganisme. Di sini contohnya E. coli. Kemudian gen insulin yang sudah kita potong, maka kita akan sisipkan di antara plasmid dari E. coli tersebut, sehingga hasilnya adalah kita melakukan kombinasi dari dua organisme. Kita sebut dengan rekombinasi. Kemudian prinsipnya kita katakan istilahnya dengan rekombinan. Maka kita sebut DNA yang dihasilkan dari proses rekombinasi ini kita sebut dengan DNA rekombinan. Oke, seperti itu. Maka sekarang kita memiliki suatu plasmid E. coli yang memiliki kandungan gen insulin di dalamnya. Oleh karena itu kita tinggal masukkan ini seperti tadi ya, insulin plasmid kita rekombinasi, kita tinggal masukkan lagi ke dalam bakteri, kemudian kita tumbuhkan, kemudian kita perbanyak, dan kemudian nanti kita akan ekstrak dan panen insulin yang dihasilkan oleh Escherichia coli tadi. Oke, prinsip dari DNA rekombinan adalah seperti itu. Nah, proses DNA rekombinan ini juga bisa dipakai untuk banyak hal ya, seperti untuk hewan transgenik ya, ini contohnya, atau tanaman transgenik, atau ini sel kultur atau kultur bakteri. Intinya adalah semuanya kita ingin yang ini menghasilkan protein. Kemudian yang transgenik ini teman-teman bisa lihat di P1 dan P3 maksudnya apa. Oke, kemudian CRISPR-Cas9. Oke, ke intinya saja bahwa metode CRISPR-Cas9 adalah
metode untuk melakukan suatu editing pada genom apapun, ya. Ditemukan pertama kali oleh genom pada bakteri yang mereka berusaha untuk beradaptasi terhadap serangan phage, virus, ya, bakteriophage. Nah, virus itu akan menyerang bakteri. Kemudian kita perbesar aja ya. Nah, ini virus, kemudian menyerang bakteri, dia akan menginjeksikan material genetiknya ke dalam tubuh bakteri. Oke, kemudian di dalam tubuh itu nanti DNA virus ini akan menyisip di dalam DNA tubuh bakteri, sehingga sel ini akan di-hijack atau dibajak oleh virus tersebut, diambil nutrisinya, diambil dapurnya, sehingga akan menghasilkan protein-protein yang diinginkan oleh virus, sehingga nanti bakteri tersebut akan menghasilkan protein-protein virus baru yang nantinya akan semakin banyak virus yang dihasilkan sampai bakterinya pecah dan mati. Nah, ini adalah proses yang diakibatkan oleh adanya infeksi virus terhadap bakteri. Jadi tidak hanya ke manusia saja, tetapi ke bakteri juga sama, ya. Bakteri juga mengalami proses tersebut, mengalami nasib yang sama seperti kita, diinfeksi virus. Nah, kemudian bakteri ternyata memiliki mekanisme untuk bertahan, untuk beradaptasi dari serangan virus, yang mana proses di sini tadi, setelah disisipkan DNA virus, maka bakteri bisa tuh mengambil DNA yang menyusup tadi, kemudian dihilangkan atau dibuang. Nah, prinsip seperti inilah yang menginspirasi adanya CRISPR, ya, dimana kita punya suatu pemotong, dimana yang nanti akan memotong DNA dari yang kita kehendaki. Contohnya di sini DNA virus yang dipotong oleh bakteri. Kemudian di lokasi mana yang akan kita potong, yaitu kita memiliki suatu guide RNA. Kemudian lokasi persis di sebelah mananya akan dipotong yang kita sebut dengan PAM ini. Kemudian kita punya repair template atau template yang akan kita gunakan untuk mengisikan di antara potongan dari DNA tadi, sehingga prosesnya adalah seperti ini. Yang A ini, jadi kita memiliki suatu protein Cas9. Cas9 itu satu ini yang menggandeng guide RNA atau pasangan RNA yang berfungsi untuk menggait di lokasi manakah dia akan menempel dan membuka si DNA ini. Kemudian ketika diketahui di sinilah lokasi yang diinginkan, kemudian ada 3 urutan bahasa terakhir yang kita sebut dengan PAM ini, yang nantinya disinilah terjadi site pemotongannya, ya. Kemudian setelah itu dipotonglah oleh enzim Cas9 tadi, dan guide RNA ini akhirnya sudah tidak diperlukan karena sudah terpotong. Nah, proses pemotongan di sini akan mengakibatkan adanya DNA yang terpotong di kedua sisi, ya. Nah, setelahnya kita kan memiliki repair template dari DNA, maka secara otomatis repair template ini nanti akan mengikat di sekitaran antara kedua perpotongan DNA tersebut. Kemudian tubuh kita secara normal atau secara fisiologis nantinya akan healing atau memperbaiki yang terpotong-potong ini menjadi kembali seperti bentuk semula yang kita inginkan. Maka kita dapatkanlah sequence yang kita inginkan sudah masuk di dalam
strain DNA yang kita inginkan tadi. Itu DNA-nya dipotong, kemudian diisi dengan template, kemudian di repair oleh tubuh secara alami sehingga kita dapatkan new DNA. Seperti itulah gambaran umum dari CRISPR-Cas9. Kemudian kita nanti akan masuk ke cell division. Mungkin ini saya stop dulu ya. Oke.